sepi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana? Ya Allah. Supirnya lah Melayu. Pas stopan sih, stopan sepanjang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas kasus tentang kecelakaan lalu lintas dan dikaitkan dengan hubungannya dengan culpa. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan culpa. Culpa menurut para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian atau kekurang hatian. Namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang diseberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Nah, setelah menonton video di atas, mari kita bahas bagaimana penerapan culpa dalam kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di sekitaran kita. Ada beberapa faktor yang mengalami kecelakaan. Yang pertama, tidak hati-hatinya seseorang pengemudi atau sopir. Yang kedua, tidak melihat rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, bisa saja faktor dari mesin kendaraan. Nah, dari kasus contoh di atas itu masalahnya adalah di mesin kendaraan. Nah, apakah mesin kendaraan tersebut bisa disangkutkan dengan culpa atau kelalaian dari sang sopir? Dan apakah sang sopir juga bisa dipidanakan dari kasus kecelakaan tersebut? Jawabannya bisa tidak dan bisa iya. Kita akan bahas mengapa sih si sopir itu bisa dijerat hukum pidana atau pidana. Ya karena si sopir itu telah menghilangkan nyawa seseorang tetapi dengan cara tidak sengaja, yaitu mesin kendaraannya rusak yang berada di remnya. Menurut kasus di atas, kecelakaan tersebut bisa menyeret sopir pengemudi truk dengan cara apa dia telah lalai dengan keadaan kendaraannya. Di sini termasuk ke dalam culpa atau kelalaian. Oke, kita bahas kelalaian pada kecelakaan lalu lintas. Sanksinya diatur pasal 310 Undang-Undang LLAJ yang mengatakan 1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. 2. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan atau lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang sebagai dimaksud dalam pasal 229 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak adalah 2 juta rupiah. 3. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dengan denda maksimal sebanyak 10 juta rupiah. Dan terakhir, dalam hal kecelakaan sebagai dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat, sang sopir akan terjerat Undang-Undang LLAJ pasal 310 ayat 4 yang mengakibatkan kematian. Kerusakan mesin pada kendaraan merupakan faktor yang sering terjadi sebelum adanya kecelakaan. Seharusnya, si sopir memeriksa terlebih dahulu keadaan kendaraannya siap digunakan atau sehingga tidak ada terjadi kecelakaan. Tetapi di sisi lain, dalam berkendara, menurut 310 masih dipertanyakan kembali apakah kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh sang sopir. Padahal jelas kendaraannya mengalami remblong. Sang sopir bisa saja belum mengetahui bahwa kendaraannya mengalami remblong.
Nah, sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalam pasal 310 sepanjang kata kelalaian dan frasa orang lain, maka pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak yang penggunanya. Jika si sang sopir dipastikan tidak bersalah, maka si sang sopir telah direnggut hak-haknya. Nah, pelanggaran hak tersebut juga diatur oleh pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1. Pasal 28D yang berbunyi ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan pasal 28G ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh sebab itu, menurut kesimpulan yang saya dapatkan, kecelakaan akibat kelalaian belum dapat ditafsir dikarenakan adanya perdebatan apakah termasuk dalam tindak pidana atau tidak. Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas terjadi di luar dari apa yang dikehendaki. Supir sudah berhati-hati, namun remnya blong dan belum diperiksa saat ingin menggunakan kendaraan tersebut. Menurut saya juga, kasus tersebut harus melakukan pembuktian terkait dengan yang sah terkait kecelakaan lalu lintas. Apakah suatu keadaan pada saat kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai sebuah kesengajaan atau kelalaian? Disinilah peran penegak hukum untuk cermat dalam membuktikannya. Dan satu lagi, jika ingin berkendara, pastikan kendaraan Anda, rem atau segalanya berjalan lancar sehingga tidak akan terjadi kecelakaan. Untuk kepastian hukumnya, si sopir belum bisa ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dikarenakan mungkin saja kecelakaan tersebut tidak akan terjadi bila sang sopir memeriksa kembali keadaan kendaraan tersebut. Namun, kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari oleh sang sopir. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.